pembahasan daripada kita terakhir yang berkaitan dengan wa min syurutis shalah, yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Cuma karena haji, ya, karena mendekati bulan haji ada yang namanya Idul Adha, ada rangkaian ibadah lain seperti kurban. Ya, alangkah baiknya jika kita mengulas sedikit sebelum kita melanjutkan daripada pembelajaran kita. Sebelum masuk dalam kitabnya, kita masuk yang berkaitan dengan kurban sedikit. Nah, nanti insya Allah jika sudah selesai kita lanjut pada pembahasan kitabnya. Yang mana yang perlu dipahami bahwasanya dalam kitab nggak ada memang bahas kurban. Di Salmu Taufik nggak dibahas yang berkaitan dengan kurban. Kalau ada mungkin kita akan bahas di sini. Cuma lihat kita bahas secara random saja. Yang mana kurban itu suatu kurban sebagaimana Allah Jalla Jalla berfirman, faqala ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Jadi dalil daripada berkurban, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah kamu lirabbika. Maksudnya apa? Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Bahwasanya kata-kata wanhar itu fil amr. Kalau dalam ilmu kaidah usul, dalam kaidah usuliyah, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib sebenarnya. Tapi kenapa kok kurban itu sunnah, tidak wajib? Illa ma dalla dalilu ala khilafi. Diterangkan bahwasanya kecuali ada dalil yang menjelaskan perbedaannya. Walaupun status asal dalam kurban itu pakai fil amr seharusnya wajib, tapi kemudian berpaling menjadi sunnah karena ada dalil lain. Ada dalil yang menjelaskan status tersebut tidak menjadi wajib. Oleh karena itu, hukum berkurban sendiri hukumnya sunnah. Sunnatul ain jika dia sendiri, bisa menjadi sunnatul kifayah kalau dia berkeluarga. Kalau satu keluarga misalnya, ada satu keluarga 7 orang, belum mampu untuk berkurban setiap orang 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, hanya mampu 1 kambing doang, ya sudah, kurban atas nama 1 orang, pahalanya boleh berjamaah, boleh. Kalau dalam sisi pahala boleh. Tapi kalau 1 kambing buat 7 orang nggak boleh. Ya, jadi nggak diperbolehkan. Yang diperbolehkan 1 ekor sapi atau onta buat 7 orang. Kalau ada pun 1 ekor kambing tidak boleh. Apalagi kalau mayoran, patungan, patungan rame-rame berkurban. Bagaimana status kurbannya? Jelas, kalau itu dikatakan kurban tidak sah. Seulang lagi, kalau itu atas nama kurban tidak sah. Tapi kalau atas nama menyembelih saja boleh, tidak ada masalah. Memang dianjurkan sebenarnya untuk Idul Adha itu baiknya emang kurban. Tapi kalau dia nggak mampu, misalnya dia mesti patungan, ya udah patungan dah. Walaupun memang tidak bisa dikatakan kurban, kecuali kalau ada kesepakatan. Ada 7 orang sepakat, udah deh kita patungan aja. Cuma nih kita nih uang, baiknya begini, nih uang aneh hibahkan kepada 1 orang. Nah 1 orang ini beli atas nama dia, gitu. Pahalanya buat 7 orang boleh. Kalau asyurat wisawab boleh. Jadi kalau pahalanya buat berjamaah boleh. Tapi kalau untuk nama hanya buat satu orang. Jadi begitu. Apa perbedaannya? Namanya buat pulang, pahalanya buat rame-rame. Begini. Jadi ibadah itu gambarannya begini. Jadi kita itu kayak kalau dianalogikan deh, gampangnya, kita ini ibadah itu banyak bentuknya. Ada sholat, checklist. Puasa, checklist. Termasuk ibadah itu kurban.
Kalau atas nama berarti dia itu checklist tuh. Begitu. Berarti dia sudah melaksanakan. Begitu. Itu namanya ibadah. Tapi kalau dalam pahala boleh. Pahalanya beramai-ramai itu diperbolehkan. Nah, ya. Nah, yang namanya kurban dilakukan pada 10 Dzulhijjah sampai ayam tasyrik. Jadi 11, 12, 13. Kapan di awalnya kurban itu? Diawali dengan apa tuh? Terbitnya matahari. Terbitnya matahari ini tanggal apa tuh? Tanggal 10. Ya. Terbitnya matahari bimudi rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Jadi andai kata begini, terbit matahari jam 6. Terbit matahari jam 6. Kemudian dari jam 6 itu cukup buat 2 rakaat sama 2 khutbah. Kira-kira kalau 2 rakaat sama 2 khutbah rukun-rukunnya saja. Butuh berapa lama? Oh, hanya butuh 5 menit atau butuh 10 menit. Berarti jam 6 lewat 60 jam 6 lewat 10 itu sudah masuk waktu untuk berkurban. Jadi waktu berkurban bukan patokannya khutbah, bukan. Kecuali kalau khutbahnya langsung terbit matahari langsung khutbah. Sekarang kan khutbahnya kapan? Nanti biasanya di takhirnya kadang-kadang sampai setengah 7. Terbitnya jam 6 karena menunggu jamaah yang lain kan. Nah, makanya bagaimana Ustaz? Dia belum sholat Id itu. Ya, belum sholat Id tapi dia udah nyembelih duluan. Asalkan waktunya udah cukup sah. Karena nggak ada syarat kurban itu mesti sholat Id dulu, enggak. Yang penting waktunya udah mencukupi dari terbit matahari dan cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah khafifatain. Baik. Kemudian dalam berkurban hanya dibatasi dengan apa? Hewan apa dibatasi? Hanya unta, sapi sama kambing. Boleh nggak selain 3 hewan ini? Apakah diperbolehkan? Tidak. Kecuali dalam mazhabnya Ibn Abbas. Kalau mazhabnya Ibn Abbas diperbolehkan pakai unggas. Pakai ayam juga boleh. Bahkan yang uniknya di kitab Juri, beliau punya guru Syamidani, beliau mengamalkan itu. Bahkan dikatakan bagi orang yang belum ada rezekinya, belum ada uangnya, maka boleh dia ikut pendapatnya Asy-Syamidani yang mengatakan boleh kurban pakai unggas, pakai ayam misalnya. Mengikuti mazhabnya Ibn Abbas. Tapi itu untuk hak pribadi saja. Kalau emang belum ada uangnya. Karena memang yang dianjurkan apa? Kurban, yang penting mah kurban. Begitu aturannya, yang penting kurban. Kalau belum ada uang, kalau andai kata belum ada rezekinya buat beli kambing, mampunya buat beli ayam, kurban pakai ayam. Bahasanya begitu. Tapi jangan jadi alasan. Mentang-mentang ayam pakai boleh, nggak mau beli kambing, nah ini nggak boleh hukumnya. Ya, itu kalau pada kondisi emang nggak ada biayanya dan dia pengen kurban, udah pakai yang ada. Al-maisur la yasqut bil ma'zur. Yang bisa dikerjakan tidak dapat gugur dengan apa tuh? Dengan sesuatu yang belum bisa dia kerjakan. Jadi yang mampunya ayam ya ayam deh, bahasanya begitu. Tapi tetap kembali lagi yang hanya boleh untuk jadikan korban yang sah hanya kambing, sapi atau unta. Ya, baik. Yang mana kalau orang mau kurban juga masih ada syarat. Bukan asal beli harga murah doang, ini murah nih. Tapi syaratnya nggak terpenuhi, ya nggak sah juga. Makanya gimana kurban? Ya kurban mesti jelas. Kalau kambing umurnya berapa? Kambing ada 2 ya. Jenisnya ada kambing domba, ada kambing kacang. Kalau kambing domba minimal berapa? Umurnya minimal 1 tahun atau 6 bulan tapi udah kopak. Ya kalau domba boleh 2, minimal 1 tahun walaupun belum kopak atau 6 bulan tapi sudah kopak. Itu kalau domba. Tapi kalau kambing kacang minimal 2 tahun. Kalau dia kurang dari 2 tahun, sudah ada orang jual kambing kacang baru setahun, harganya murah,
Boleh gak? Ya nggak boleh, nggak sah. Nah gimana cara kita mengetahui ini umur setahun sampai 2 tahun? Ya jelas dengan 2 cara. Satu, bisa bertanya dengan penjualnya, ya, atau bertanya dengan ahli khibrah, orang yang memang punya kemampuan untuk apa? Melihat, punya pengalaman melihat, wah ini udah 2 tahun, wah ini belum sampai, gitu. Itu caranya. Jadi ketika pengen membeli kurban, jangan asal murah, tapi lihat juga umurnya, kemudian juga lihat fisiknya. Kalau ada cacatnya cacat besar nggak boleh. Contohnya pincang, atau kupingnya terputus, buntutnya terputus, itu nggak boleh tuh. Bahkan juga termasuk yang muktamad kalau kambing lagi apa? Lagi hamil. Kambing hamil nggak sahabat kurban. Ya, itu nggak sahabat kurban kambing hamil karena dapat mengurangi daripada kualitas dagingnya. Itu nggak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana juga untuk kurban? Kurban terbagi 2 ya. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban ada 2, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Walaupun status daripada kurban itu sunnah, tidak wajib, tapi terkadang kurban itu bisa jadi wajib. Sebab apa? Sebab ucapan. Tidak harus mengatakan gini, ini kurban wajib saya. Oh enggak. Terkadang berkata begini, ini kurban saya, itu jatuh wajib tuh. Dia bawa kambing, ya, dia kasih ke panitia, ini aneh mau korban, ini kurban aneh. Itu sigot wajib tuh. Nah kalau wajib apa? Berbeda sama sunnah. Kalau wajib dia nggak boleh ngambil bagian. Wajib dia sedekahin semuanya. Nah kalau kurban sunnah tidak harus disedekahkan semuanya, enggak. Boleh jangan minta bagian. Itu kalau kurban sunnah. Nah gimana cara membedakannya? Kalau kurban sunnah gampang. Kalau Wali Bukit Duri dulu almarhum rahimahullah ngajarin begitu. Kalau kurban sunnah bagaimana? Katakan saja, ini kurban sunnah saya, gitu. Maka jatuhnya sunnah. Emang begitu. Kalau kita pengen ngambil bagian, tapi kalau kita belum ngambil bagian, kalau kita pengen apa? Pengen sedekahin semuanya, sudah jadiin wajib. Itu perbedaannya kurban wajib sama kurban sunnah. Nah, bagaimana kalau orang awam yang nggak paham? Kadang-kadang kan ada orang awam mau mana? Anak mau kurban mau kambing, atau beli kambing ke panitia nih kurban anak, kan wajib tuh. Tapi kadang-kadang orang awam minta kan, entah ada minta ya pahanya. Sedangkan lafaznya dia lafal wajib. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini juga mesti diperjelas. Nah, untuk lafaz itu dalam kitab Ushul Karim ada khilaf. Untuk orang awam ya. Orang awam kalau misalnya dia ikhbar itu menginformasikan, memberitahu ini kurban saya, itu jatuh wajib. Tapi kalau hanya sekedar bicara doang, ada kambing, nih, Anda mau kurban ah. Ya, ini Anda mau kurban di kambing ini. Dia sifatnya bukan memberi informasi, hanya apa namanya? Hanya menyatakan saja pada kambing, Anda mau kurbannya apa kambing ini. Itu kalau orang awam hukumnya nggak jatuh wajib. Tapi alal mu'tamad wajib. Kalau kita berbicara yang sepakati jadi wajib. Makanya mesti hati-hati. Karena korban sunnah dan wajib berbeda. Nah, dalam niatnya bagaimana? Niat kurban mah nggak harus. Apakah niat kurban ketika menyembelih? Enggak juga. Ya, boleh ketika menyembelih, boleh juga niat kurban ketika apa? Menyerahkan. Ini kurban saya. Ya, diwakilkan pada siapa? Udah cukup tuh. Ya, nggak mesti ketika dia nyembelih nyebutin bulan enggak. Ketika dia nyampaikan ini kurban saya, namanya ta'yin, memastikan bahwa ini kurban saya. Sampai ke zakat modelnya. Enggak mesti zakat itu kan ketika sedang memberi ke fuqara, enggak. Dari rumah juga ini zakat fitrah saya. Kemudian dia kasih, boleh tambah niat lagi. Sama dalam kurban juga begitu. Ta'yin, yang penting ta'yin dijelaskan ini kurban saya. Gitu. Itu yang namanya apa? Kurban.
Dalam kurban juga banyak orang biasanya kurban itu buat orang yang telah meninggal. Bagaimana statusnya? Kurban buat orang yang udah meninggal. Boleh atau tidak? Nah, makanya dilihat dulu. Ya, kita berbicara muktamad dulu. Kalau orang yang meninggal itu belum pernah berwasiat, contoh ketika hidupnya nggak ada wasiat, maka hukumnya nggak boleh. Ya, hukumnya tidak sah kurban atas nama yang udah meninggal, kecuali ketika dia masa hidupnya pernah ngomong begini, kalau nanti bapak meninggal, tolong buat kurban buat bapak deh. Bapak belum pernah kurban, dia wasiat begitu tuh pada anaknya, tapi kemudian belum terrealisasi. Ketika anaknya ada rezeki, abahnya meninggal, saya kurban buat orang atas sama orang tua, itu boleh. Tapi kalau nggak ada ucapan minta dibuatin kurban ketika masa hidupnya sampai meninggal, maka tidak sah. Lebih baik mah kurban atas nama yang hidup saja, pahalanya disertakan buat yang meninggal, boleh. Itu kalau kita berpegang dengan mazhab kita. Tapi ada mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab mengatakan nggak ada syarat, orang yang udah meninggal boleh walaupun tanpa wasiat. Dalam mazhab lain, tapi kalau mazhab kita Asy-Syafi'i nggak boleh. Makanya hati-hati juga, lebih baik mah hati-hati. Tapi andai kata udah terjadi begitu, alas kita bisa pakai pendapat di sebagian mazhab. Kemudian juga bagaimana pengalokasian dagingnya. Maka yang namanya kurban sama ke zakat, alokasinya ke fuqara wal masakin. Tapi kan Ustaz, ada juga yang nggak fuqara masakin dapat kurban, boleh nggak? Boleh. Tapi perbedaannya begini, kalau kita memberikan daging kurban ke fuqara wal masakin itu namanya tamlik. Tamlik itu maknanya kita memberikan kepemilikan buat dia. Jadi udah hak dia udah tuh. Dia bahasanya dia dapat daging banyak, dia mau jual juga boleh. Kebanyakan daging ada buat bakso aja dijual. Boleh gak tuh? Kalau fuqara boleh. Tapi kalau dia bukan dari bangsa fuqara, bukan bangsa fakir, atau miskin, bukan dari itu, dia dapat daging kurban, kemudian karena dia jual bakso, sekarang dia jual buat ini kebanyakan. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena namanya it'am. Kalau selain fuqara wal masakin namanya apa? It'am. Apa it'am? Hidangan. Ya, nama hidangan masih apa? Disantap. Bahkan sampai ulama mengatakan tidak diperbolehkan juga untuk dihibahkan. Ini kebanyakan daging udah bawa buat saudara, kayak dia belum dapat. Ya, sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya cuma yang terjadi kan udah begitu di masyarakat semuanya. Itu bagaimana ya? Itu udah kembali ke alal qaul, pendapat. Memakai pendapat. Tapi yang kalau mau tamat enggak, lebih baik kalau kita merasa kebanyakan nih daging, kebanyakan ketika mau dikasih, kita kasih aja serahin itu. Kalau bisa pakai kupon, siapa yang belum dapat tuh ente? Lebih baik daripada kita dikasih, itu sebenarnya nggak boleh ngasih ke orang. Karena memang ketika kita diberi tujuannya untuk hidangan buat ente makan, bukan buat ngasih ke orang. Gitu. Begitu. Kecuali kalau fuqara rumah sakit. Fuqara rumah sakit mah bebas, dia mau kasih orang boleh, dia mau jual juga boleh. Nah itu perbedaannya antara fuqara sama yang bukan fuqara. Ini masih dibedakan nih antara apa? Fuqara. Kemudian penyembelihannya harus jantan atau boleh betina? Boleh jantan, boleh betina. Afdalnya jantan. Afdalnya. Tapi kalau nggak ada kan betina bisa lebih murah ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, cuma afdalnya jantan. Afdal jantan, warnanya putih. Afdalnya begitu. Gemuk, ya. Karena Nabi dalam suatu riwayat dohak bikabsyai amlain agarnain. Nabi itu sampai menyembeli domba yang besar. Ya, domba yang besar, yang gemuk, bahkan bertanduk.
Pertanda emang luar biasa Nabi ketika Nabi menyembelih. Dan dikatakan bahwasanya amalan yang paling afdal untuk Idul Adha yaitu kurban. Contoh begini, ada kambing harga 3 juta. Mana lebih afdal? Saya beli kambing buat kurban atau 3 juta saya sedekahin aja. Untuk waktu apa? Pada waktu-waktu memang di situ waktunya kurban, maka afdalnya dia berkurban daripada sedekah. Afdalnya berkurban daripada sedekah. Tapi kalau di luar waktu itu boleh, ya, karena memang nggak ada kurban. Ya, kalau selain waktu itu sedekah afdal. Ya, karena memang bukan kurban. Kalau tempatnya kurban, kapan sih kurban? Tadi tanggal 10, 11, 12, 3, berarti kurban itu afdal. Karena amalan yang paling Allah suka ketika dalam Idul Adha yaitu iraqatud dam, yaitu menumpahkan darah. Maksudnya apa? Maksudnya berkorban. Baik Ustaz, saya belum akikah. Ya, mana lebih afdal? Akikah dulu apa kurban dulu? Ya, kalau tempatnya pas di waktu kurban ya kurban lah. Akikah punya waktu. Ya, tapi Al-Imam Romli mengatakan boleh akikah sama kurban boleh digabung. Tapi syaratnya kurbannya kurban sunnah. Kalau kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib baik Imam Ibnu Hajar atau Imam Romli nggak boleh. Kalau Imam Ibnu Hajar mau sunnah atau wajib nggak boleh digabung dengan akikah. Tapi kalau kurban sunnah menurut Imam Romli boleh. Jadi kalau orang belum akikah digabung dah sekali sama kurban boleh. Nah Ustaz, kan kurban itu wajib mentah. Iya. Kalau akikah mesti mateng? Enggak. Akikah itu enggak wajib mateng, afdalnya mateng. Buat disegerakan ke orang afdalnya. Dimasak. Tapi karena kalau digabung dengan kurban dan kurban itu wajib mentah, maka yang harus dia berikan pada orang apa? Harus mentah. Enggak boleh dalam bentuk matang. Itu ya, itu sekelumit sedikit yang berkaitan dengan kurban. Nah, bagaimana dengan apa tuh? Upah dari jagalnya. Boleh gak diupah dengan apa? Kulitnya? Nggak boleh. Ya, diupah, upah kulit aja. Kulit kan ada harganya tuh mahal ya. Ada pengepulnya ya. Boleh gak? Nggak boleh. Ya, nanti itu harus apa? Dari kepanitiaan Anda tuh yang memberikan apa? Memberikan makan dari situ. Dia nggak boleh bagi dia untuk apa tuh? Upahnya dari situ, dari kulitnya. Nggak boleh. Boleh nggak? Kadang-kadang juga begini terjadi. Ini kurban dipotong. Udah satu kambing potong buat makan. Ada sebagian gitu kan? 1 ekor kambing buat makan nih. Ini panitia. Bagaimana tuh? Lah, kurban kan wajib mentah. Nggak boleh dipotong taruh langsung dapur buat makan, nggak boleh. Kasih dulu kepada orang, baru dia kelola, boleh itu dimakan bersama. Nah dikasih belum, udah langsung udah masak buat makan ya, enak aja. Karena kurban itu wajib mentah, nggak boleh. Kecuali kalau udah diberikan, satu dipotong, nih kasih siapa nih? Kasih ke siapa? 2 orang dan 3 orang misalnya. Tuh kata dia udah ini punya saya, kemudian dimasak, nah, dimakan dah tuh begitu. Ya, itu baru kalau atas sama panitia nggak boleh asal potong-potong aja dibagi buat makan bareng gitu. Mesti diperjelas dulu statusnya, diberi dulu. Nah, itu ya, itulah sekelumit yang berkaitan dengan apa? Kurban. Ada lagi yang kelewatan mungkin. Nah kalau kurban boleh lagi Azad. Kalau saya nih, misalnya ini uangnya dari sini, saya kirim dah ke Sukabumi nih, kurban di sono, boleh? Ya nggak begini. Nih uang dikirim di Jakarta ke Sukabumi misalnya, di tempat pemotongannya dia ngomong nih ngasih uang, nanti pahanya, ini kurban sunnah ya. Nanti pahanya minta ada 1 deh, tolong bawain ke Jakarta. Nyembelih Sukabumi.
bawanya Jakarta nggak boleh hukumnya. Karena yang namanya kambing itu atau pemotongan kurban itu diberikan kepada orang sekitar situ. Tapi yang terjadi banyak juga tuh Ustaz. Motongnya di mana, dibagi mana-mana. Ya bagaimana itu? Nah kalau kita berbicara ini sepakati ulama nggak boleh. Tapi ada sedikit ulama yang berpendapat boleh. Sama seperti nakluz zakah. Seperti zakat kan nggak boleh dipindah kan ada daerahnya. Ada kaul pendapat diperbolehkan. Nah itulah karena melihat zakat itu boleh dipindahkan menurut sebagian pendapat, daging kurban pun boleh juga dipindahkan menurut sebagian pendapat. Tapi yang mu'tamad tidak boleh. Yang mu'tamad. Begitu ya. Ada mau tanyakan dulu masalah kurban sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu? Nah, sama statusnya. Ya. Cuma kalau bayi ya, kalau bayi boleh diakikahin. Kalau bayi udah meninggal diberi nama diakikahin. Kalau merujuk itu ya boleh. Tapi yang sama itu akikah sama kurban itu syaratnya. Syarat hewan kurbannya. Kalau dia kambing, domba atau itu. Kalau untuk boleh yang udah meninggal diakikahin sama status kayak tadi. Anak kecil meninggal boleh nggak untuk diakikahin boleh. Bahkan disunahkan tetap untuk diberi nama. Persamaannya dalam kurban hanya perihal syarat-syarat kambingnya atau syarat-syarat kurbannya mesti sehat semuanya. Nah, ada lagi? Apa? Nah, kalau itu merusak daging, mengurangi daging nggak boleh. Yang mengurangi daging, merusak nggak boleh. Nah, sama tuh, ya, nggak diperbolehkan. Kayak gigi, kalau gigi satu masih boleh. Kalau giginya banyak, copot nggak boleh juga. Nah, kadang-kadang kalau kurban juga hati-hati ketika kadang-kadang ada kambing dimainin anak-anak, sampai pincang, sampai patah, akhirnya nggak sah tuh, nggak sah tuh, hati-hati juga tuh. Karena bahaya juga makanya bahkan biasa kan kalau orangnya apa ya tukang motong udah ngerti tuh alurnya tuh ya ngikatnya ngerti megang ngerti karena kalau salah ngerti dia jatuhin patah wah nggak sah. Last minute di akhir patah kakinya kagak sah. Gitu. Tanggung jawab. Tapi kalau tukang jaga mah udah ngerti dah udah pada paham semua cara jatuhinnya terjaga semuanya. Kalau orang belum ngerti udah ada yang potong, udah megangin sembarangan, wah repot. Ya, nah ada lagi mungkin. Nah yang penting, kenapa? Yang penting mah syaratnya umur terpenuhi, sehat, gitu, tercapai. Misalnya kurus nih, tapi ini syarat terpenuhi, nggak kurusnya nggak terlalu ya, kecuali yang amat sangat kurus. Nah, seperti orang berpenyakitan nggak boleh, ya. Tapi kalau kurusnya kurus standar masih boleh. Nah, kalau disuntik biar gemuk itu nggak ngaruh. Yang penting syarat-syarat terpenuhi. Nah, ada lagi mungkin? Gimana? Nah, kalau betina boleh. Kalau hamil nggak boleh. Lagi hamil nggak boleh. Kalau nggak ada syarat kurban itu mesti jantan. Boleh cuma afdal memang jantan afdalnya. Ya, tapi betina boleh diperbolehkan. Yang penting jangan hamil deh. Nah, lagi dicari orang ya. Yang penting yang dia pilih-pilih emang membutuhkan. Yang penting itu intinya. Ya, cuma ya tadi harus amanah. Namanya panitia itu wakil. Wakil itu mesti amanah. Ya, kalau ada orang jauh dikasih yang dekat tangganya kagak. Wah.
Ya, ini namanya nggak amanah. Kecuali dapat semuanya, ada lebihnya, kemudian ada pilih-pilih ya. Tapi asal berhak semuanya. Gitu. Tapi kalau ada yang sebagian nggak dapat, sebagian dapat karena dia pilih-pilih, nah ini jangan. Ya, karena syaratnya mesti amanah, gitu, amanah. Nah, ya, untuk pemotongan juga laki-laki. Kalau ada perempuan kurban, maka awalnya diwakilkan kepada laki-laki dan disunahkan untuk dipersaksikan. Bahkan Sayyidah Fatimah oleh Rasulullah untuk menyaksikan. Ya, kenapa? Karena awal darah ketika dikucurkan itu kurban, ya itu habis dosa orang yang berkurban. Contoh si Fulan berkurban, darah awal jadi kucurkan itu ketika disembelih, begitu pula orang yang menyembelih atas nama itu habis dosanya. Luar biasa, keutamanya luar biasa. Bahkan ada satu riwayat diberikan hasanat sebanyak bulu yang ada di kambing hewan tersebut. Ada riwayat begitu. Makanya luar biasa. Ya kalau kita berkurban saksiin. Dan dosanya dilebur. Makanya sunnah hukumnya. Orang yang mampu untuk kurban sunnah. Bahkan kalau dia mampu tapi dia nggak kurban, hukumnya makruh. Makruh meninggalkan kurban pada kondisi dia mampu untuk berkurban. Nah, gitu. Ya. Nah, ada lagi mungkin untuk masalah kurban? Baik, cukup ya untuk masalah kurban kita cukupkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.